Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Gratis. Pada hari ini saya akan membahas tentang HRM, Human Resource Management. Jadi sebagai pemilik usaha ataupun praktisi HR, tentunya Anda menginginkan sumber daya yang mampu bekerja secara optimal. Itulah pentingnya ada Human Resource Management. Sistem ini diciptakan dengan tujuan untuk memaksimalkan kinerja setiap individu secara efektif, sehingga tujuan dan cita-cita perusahaan dapat tercapai. Human Resource Management ini secara sederhana merupakan pemanfaatan keahlian karyawan sesuai dengan bidang yang dikuasai dan menempatkannya pada posisi yang tepat, sehingga nantinya diharapkan karyawan yang ditempatkan pada sebuah posisi dapat berperan maksimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah disepakati sesuai dengan skill yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Jadi pada intinya HRM atau Human Resource Management adalah kompensasi pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan. Selain itu, manajemen SDM adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, dan pemberian. Pandangan strategis manajemen SDM yang pertama itu karyawan atau staf adalah aset manusia yang akan meningkatkan nilai bagi organisasi apabila diterapkan kebijakan investasi dan program yang tepat. Kemudian yang kedua, organisasi yang efektif menyadari bahwa staf sama bernilainya dengan modal dan aset fisik organisasi. Yang ketiga, staf adalah sumber daya yang bernilai bagi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Indikator yang ada di dalam HRM yaitu yang pertama, job analysis, proses yang sistematis untuk menentukan keterampilan, tugas, dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dalam organisasi. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, human resource planning, yaitu proses yang sistematis untuk mencocokkan antara kebutuhan organisasi atau posisi pekerjaan yang dibutuhkan dalam berorganisasi dengan suplai eksternal manusia selama periode waktu tertentu. Yang ketiga adalah proses rekrutmen, proses menarik individu secara tepat waktu dalam jumlah yang cukup dan dengan kualifikasi yang tepat untuk melamar pekerjaan pada suatu organisasi. Yang keempat adalah selection, proses memilih dari sekelompok individu pelamar yang paling cocok untuk posisi tertentu dan organisasi. Kemudian kita masuk ke fungsi manajemen sumber daya. Pada dasarnya manusia mampu bekerja menghasilkan sebuah jasa atau barang dari usaha kerjanya tersebut. Selain itu, mampu bekerja berarti mampu melakukan berbagai kegiatan yang memiliki nilai ekonomis. Begitu juga dengan sumber daya manusia ataupun calon karyawan yang direkrut pada sebuah perusahaan, umumnya memiliki keahlian dan kemampuan yang berbeda-beda. Untuk itu sangat diperlukan pengaturan agar sumber daya tersebut menemukan posisi yang tepat sesuai kebutuhan perusahaan. Untuk itu, supaya memastikan pemenuhan kebutuhan perusahaan secara menyeluruh dapat terpenuhi, maka pihak HRD perlu untuk memetakan kekuatan serta keahlian karyawan sesuai kebutuhan tiap bidang pekerjaan. Konsep HRM dan penerapannya. Yang selanjutnya, konsep HRM adalah memandang manusia sebagai sumber daya yang suatu saat bisa habis jika dipakai terus-menerus. Sehingga dalam Human Resource Management tersebut juga dilakukan pengelompokan keahlian serta upaya untuk menambah kemampuan dan keahlian tersebut. Sehingga kedepannya diharapkan manajemen perusahaan memiliki sumber daya berkualitas sesuai dengan harapan dan spesifikasi skill yang diinginkan oleh manajemen. Kemudian masuk ke tahap manfaat HRM dalam perusahaan. Melalui manajemen sumber daya manusia yang baik dalam sebuah perusahaan, secara tidak langsung perusahaan akan memperoleh banyak manfaat. Ada beberapa manfaat HRM, yaitu yang pertama, membantu mencapai target perusahaan. Yang kedua, menggerakkan sumber daya. Yang ketiga, memperoleh pemanfaatan waktu. Yang keempat, membantu pimpinan. Yang lima, mengadakan pembekalan. Kemudian masuk ke cara menerapkan manajemen SDM dalam sebuah perusahaan. Sekarang ini meskipun komputer telah mampu menyederhanakan proses kerja, sebagai besar sektor tenaga manusia tetap saja diperlukan, bahkan di industri yang berorientasi mesin seperti manufaktur dan produksi. Namun tetap saja mengolah manajemen sumber daya manusia tentunya bukan sesuatu yang mudah, diperlukan kerja keras dan upaya dari tim HRD untuk mengelompokkan keahlian masing-masing karyawan dan menetapkan posisi yang tepat bagi mereka. Di sini kemudian ada beberapa upaya ya supaya hal ini bisa berjalan lancar, maka sebaiknya
Sebagai perusahaan diperlukan berbagai langkah. Seperti yang pertama, menentukan human resource. Dalam menentukan human resource diperlukan kandidat yang sesuai dan mampu mengatur pembuatan serta perencanaan struktur dan job desk karyawan pada masing-masing divisi. Yang kedua, menetapkan skill SDM. Strategi human resource management yang kedua ini penting untuk dilakukan karena karyawan tidak hanya ditempatkan di bidang sesuai dengan yang mereka lamar, namun akan lebih baik jika menempatkan mereka sesuai dengan skill dan keahlian yang mereka miliki. Terus kemudian yang ketiga, manajemen training untuk fresh graduate. Merekrut fresh graduate juga dinilai lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan perusahaan terhadap SDM yang tepat sasaran. Dengan mengadakan program manajemen training di perusahaan biasanya membentuk tenaga kerja sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat, melakukan penilaian. Setelah melakukan pembagian tugas dan posisi yang tepat, maka selanjutnya perlu dilakukan penilaian kinerja karyawan untuk melihat apakah sebagian kerja yang dilakukan sesuai dengan SOP. Yang kelima, mendukung dan menghargai kebutuhan karyawan. Bagian terpenting dari program human resource management yang tidak boleh ditinggalkan adalah memberikan dukungan dan menghargai kebutuhan para karyawan. Yang keenam, melakukan evaluasi. Terakhir, supaya lebih maksimal, selalu melakukan evaluasi efektivitas dan produktivitas karyawan sepenuhnya sehingga akan mudah untuk menemukan solusi apabila karyawan dianggap tidak produktif dan tidak mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan. Oke, kira-kira untuk pertemuan kali ini demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.